Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Saat ku haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus, haleluya, memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan, hadir di setiap kami ya Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Kami Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan yang kami harapkan ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdiri dan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, untuk terus Tuhan taat dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Berkati saudara kami Tuhan yang masih ada perjalanan, dan Tuhan yang belum sempat hadir pada pagi hari Tuhan, semuanya kami serahkan tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan melawat mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu berkat yang terbesar dalam hidupan setiap kita ya. Sehat itu penting sekali saudara. Karena kesehatan itu bisa merasakan apapun yang kita rasakan itu bisa
kita nikmati ya saudara. Mari saudara kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berpesta kepada Tuhan dan biarlah Tuhan kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Haleluya. Mari saudara kita akan pujikan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan jadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa ya saudara. Bukan kita saja yang diberkati, tapi anak cucu kita saudara. Tuhan Yesus itu dahsyat sekali. Diberkati segalanya, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat yang baik dalam kehidupan kita. Meskipun kita melihat kelihatan tidak baik, tapi itu yang terbaik buat kita. Asal kita melekat kepada Tuhan. Mari saudara kita akan pujikan, kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Silahkan duduk saudara. Silahkan duduk. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Saudaraku, kalau kita hidup rukun sama siapapun, keluarga rukun, sama tetangga, sama siapapun rukun, kita pasti bahagia dan tidak ada beban dalam kehidupan kita. Pasti kita sehat, itu pasti ya saudara. Kalau di dalam hati kita tidak ada kepahitan, tidak ada yang mengganjal di dalam hati, itu enak. Dimanapun kita berada, kita bahagia saudara. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudaraku, kita lakukan perintah Tuhan. Kita taat terus kepada Tuhan, terus melekat gandul Gusti sampai akhir hayat kita. Mari saudara, kita sudah banyak memuji Tuhan, kita akan menangkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, karena hanya firman Tuhan saja yang bisa menguatkan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Mari saudara, kita melekat kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Ku lewati semua. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu yang kami harapkan ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah
Untuk selanjutnya kami serahkan pada hambanya. Semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu amat besar buat kami. Anugerah-Mu sangat besar buat kami manusia yang berdosa ini. Engkau rela mengorbankan diri-Mu Bapa di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Dan itu sangat mulia bagi kami. Itu sangat berharga bagi kehidupan kami. Itu sebabnya kami sangat-sangat bersyukur memiliki Bapa yang penuh kasih, rela berkorban, mengorbankan diri seutuhnya buat kami. Ya Tuhan, terima kasih sebagai rasa syukur kami. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau selalu mencari Tuhan. Kami ingin selalu dekat kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, kami ingin menjadi terang dunia. Menerangi dunia, menerangi sekitar kami, agar benar-benar terang itu tercipta, menjelma, menjadi satu dengan hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara, Engkau yang bersabda, dan hamba-Mu yang sederhana ini hanyalah alat saja. Itu sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Terima kasih mas-mas yang ganteng ya, yang sudah membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu masih bersukacita? Amin. Halo, semua bersukacita ya? Tetap semangat? Ya, tetap semangat. Semangat itu harus dipelihara. Ya, semangat itu harus dipelihara sekalipun kondisi kita, keadaan kita begini ya. Keadaan kita begini. Kemudian kendilnya guling. Ada yang kendilnya guling? Oh, tidak ada, puji Tuhan, semua geleng kepala. Artinya semua kita diberkati.
Amin. Ya, itu tadi janjinya Tuhan. Anak cucu kita di mana-mana diberkati. Ya toh? Sekalipun anak cucu kita jauh dari kita, mereka tinggal di kos-kosan jauh gitu kan. Mereka mengadu nasib, ya mencari sesuap nasi. Tetapi tidak akan kekurangan sebab Tuhan itu memelihara. Haleluya, itu sebabnya kita tidak rugi. Tidak salah, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, kita beri kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sudah 2 bulan ini saya sangat-sangat bersuka cita. Ayo, kenapa tuh Tante senyum-senyum terus, bahagia. Ya. Oh, kepencet. Iya. Senyum-senyum terus bahagia gitu ya. Ada yang gak suka loh kalau kita bahagia, kita suka cita, itu gak ada yang gak suka. Gak suka siapa? Ayo. Ya si iblis. Setan itu tidak suka kalau kita bersuka cita. Setan itu seneng kalau kita susah gini aja ya. Nah piye untukku loro. Ya toh, sesuk nggo sangu anakku apa kan gitu kan. Jadi pikiran kita dipengaruhi yang tidak baik. Jangan mau saudara. Pikiran kita harus yang memiliki aura yang positif. Jangan mau hanya karena keadaan, hanya situasi, hanya karena 1-2 orang, pikiran kita terus menjadi kacau. Jangan mau ya, kita berserat di dalam nama Yesus sebab kita adalah orang-orang yang menang. Iya, kita orang menang. Jangan mau dikalahkan iblis. Jangan mau, ya kita harus tetap maju. Kenapa saya bahagia? Bahagianya saya itu karena saya sudah enggak sakit lagi loh saudara. Ini kakinya udah enggak sakit lagi. Wah, haleluya. Iya, dokter vonis saya kalau sudah kena tulang itu sudah enggak sembuh ibu, enggak bisa. Jadi obat-obat yang saya kasih dokter bilang itu untuk mengurangi rasa nyeri, mengurangi rasa sakit, begitu. Oh kok gitu ya dok? Berarti obat yang saya konsumsi selama ini menjadi racun dok kalau penuh di tubuh saya. Iya, makanya ibu harus pinter-pinter aja lah, gitu ya, pinter-pinter aja mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Nah 1 Januari saudara saya sudah tidak minum obat lagi. Oh haleluya. Itu sukacita besar yang gak akan luntur sedikit pun. Iya sukacita besar, coba nek sakit gak enak ya. Gak enak banget, gak bisa kemana-mana, harus ya begitulah yang sakit ya. Tapi percayalah Ibu Suci tetap berdoa, tetap memohon belas kasih Tuhan. Tuhan juga nyatakan kesembuhan untuk ibu ya. Haleluya. Kita terima dengan iman. Ya, kita terima dengan iman Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Haleluya. Enggak zaman dulu saja Tuhan Yesus menyembuhkan kita, tapi sekarang dan sampai selamanya kita anak-anaknya pasti diberi kesehatan yang baik. Itu tadi Ibu WL yang mengatakan kayak begitu, aku nerokke lo ya. Tapi neroknya aku itu dengan iman, enggak cuman asal gitu, enggak. Saya terima dengan iman. Oh Tuhan, terima kasih. Itu menguatkan iman saya loh Ibu. Terima kasih pelayanannya. Gini ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama tentang jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Akulah terang dunia. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama di Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita memiliki terang hidup. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah terang hidup. Ya, akulah terang hidup. Ya, diklik Mas. Saya selalu haus. Ya. Iya. Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 3, Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyatakan, ya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Otomatis pengikut-pengikutnya, saya dan Bapak Ibu semua ini adalah terangnya dunia. Amin. Amin, ya. Karena terang Allah, terang surgawi itu sudah ditransfer ke kita. Amin. Haleluya. Terang surgawi itu sudah ditransfer ke kita. Saya terangnya dunia. Bapak Ibu terangnya dunia. Jadi semua kita otomatis pengikut-pengikutnya Tuhan adalah terang dunia. Tuhan bilang, ya, terang itu baik. Ya, terang itu baik. Dan di dalam kamus, di kamus bahasa Indonesia, terang itu adalah keadaan yang dapat dilihat dengan nyata. Bersinar, bersih, dan baik. Ya, jadi terang itu adalah keadaan yang dapat dilihat dengan nyata, tidak samar-samar, bersinar, bersih, dan baik. Nah, kalau terang itu sudah menjadi satu dalam hidup kita, terang itu ada dalam hati kita, kenapa kita mesti harus masih berjalan dalam bukan jalannya Tuhan? Oh, jalannya Tuhan itu baik, sudah kita sudah dituntunnya. Ini loh jalan yang benar itu seperti ini. Kadang kita ini mau jalan kita sendiri. Nah, kalau kita mau dengan jalan kita sendiri, kita enggak ketemu dengan terang itu. Betul? Kita enggak akan ketemu. Jalan di dalam kegelapan itu meraba-raba. Betul enggak? Kalau ini apa namanya? Oh, gelangan gitu ya. Kalau Kak Wiswansine surup, kudune terang benderang, lampu mati, oh gelangan. Oh, mau ke kamar mandi saya udah takut gitu ya. Saya takut, saya harus cari ini dulu, cari apa namanya lilin untuk menjadi penerang supaya jalan saya nanti enggak nabrak. Nah, maunya Tuhan Yesus itu seperti itu, jalan kita menurut jalan yang terang. Jalan kita terus menurut jalan yang terang. Di di klik berikutnya, Dek. Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Terang tidak disembunyikan, ya. Terang itu harus dieksplor. Amin. Terang itu harus dieksplor, ditunjukkan, dikeluarkan, dimunculkan dari diri setiap anak-anak Tuhan. Enggak anak Tuhan, semua hamba Tuhan, pendeta juga. Ya, terang yang ada di dalam hidupnya itu tidak disembunyikan tetapi dinyatakan kepada dunia. Dieksplor agar dunia sekitar kita, orang-orang di sekitar kita itu melihat, oh itu loh orang Kristen, gitu ya, itu loh orang Kristen. Jadi hidup kita selalu membawa terang Tuhan. Dimanapun kita berada, terang itu terus menerangi hati kita,
menerangi mata kita, sebab kalau mata kita baik, mata kita bersih, maka seluruh tubuh kita juga menjadi baik, menjadi terang. Tetapi kalau mata kita jahat, ya, kalau mata kita jahat melihat orang sudah menjadi baik, ya tetap divonis jelek, gitu ya. Kalau pikiran kita jelek, gitu, melihat orang senang ya enggak suka. Melihat orang bahagia ya enggak suka. Karena mereka enggak seperti kita. Mereka dikuasai setan. Lah itu sebabnya jangan biarkan setan itu menggerogoti hati saudara agar hidup Bapak Ibu semua terus diterangi dengan pelita itu. Haleluya. Nah, seperti itu. Jadi di Injil Matius 14 dikatakan, kalau ini kan Matius 15-16, ya bagus ya. Terang tidak dapat disembunyikan, terang harus dinyatakan dari dalam diri kita, yang baik, yang benar, yang ada di dalam kita, itu yang terus kita pancarkan. Jangan mulut kita yang tidak baik. Kalau mulut kita selalu mengatakan yang tidak baik, artinya dari dalam kita juga tidak baik, saudara. Itu Tuhan katakan. Tapi kalau dari dalam hati kita baik, yang keluar itu mesti yang baik-baik. Yang baik-baik itu Tuhan suka. Saya juga suka yang baik-baik. Saya suka yang baik-baik. Coba sekarang ini ayo kita belajar mengucapkan kata-kata memberkati. Ya, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Jangan menghancurkan, jangan melemahkan. Itu upaya dari setan. Jangan mau dimanfaatkan setan ya. Enggak mau saya harus kuat, saya harus sehat. Saya bisa berdiri tegak, enggak usah jalannya enggak harus dituntun lagi. Wow, sudah luar biasa buat saya. Sudah luar biasa, makanya saya bersukacita selalu. Kalau saya punya teman ya saudara di desa Beruk di Jatiwonoso sana, gerejanya itu menghadap ke gunung. Gerejanya itu menghadap ke gunung, kanan kiri itu bisa melihat laut kidul, sana sini. Kemudian kalau cuaca lagi cerah, ya, cuaca lagi bagus, itu kota Karanganyar kelihatan bersih. Matese kelihatan bersih. Kalau mau ance-ance gitu ya, lebih agak tinggi sedikit, kota Solo, Palor kelihatan bagus sekali. Dengan bangunan, tower-tower yang tinggi kan, tower-tower itu kan dipasangnya di dataran tinggi, di gunung-gunung gitu ya. Jadi kelihatan tower-tower itu tinggi sekali dan jelas sekali, bagus sekali. Tetapi saat cuaca tidak bagus, ya, ada kabut turun, cuaca tidak bagus, semua pemandangan ini hilang, saudara. Semua pemandangan yang indah ini hilang. Jadi yang kelihatan cuma gelap. Ya, yang kelihatan ini, yang dilihat itu cuma gelap, peteng, dan peteng. Nah, kayak begitu. Kalau hidup kita ada terang, maka yang terpancar itu ya terang dari surga. Karena terang itu sudah ditransfer oleh Tuhan ke kita, ke dalam diri kita untuk terus memancarkan yang baik-baik. Ya, jadi tahun 2023 yang jelek-jelek, yang tidak baik, ayo dikubur semuanya, kita sudah menjadi terang Tuhan. Ya, terangnya itu bersama dengan kita, tidak cuma dalam ucapan saja.
bagian pertama. Ini bagian pertama, Dek. Belum ya. Oh, sudah. Ini bagian pertama. Iya, ini bagian pertama, akulah terang dunia. Seperti itu tadi ya. Apa namanya? Pembahasannya seperti itu. Terus sekarang yang kedua. Akulah terang dunia di Matius 119 ayat 105. Ya, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi, setiap kita berjalan, setiap kita selalu diterangi oleh Tuhan. Kita diterangi oleh terangnya Tuhan. Kita diterangi oleh Tuhan saat kita berjalan, saat kita tidur, saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, ada terang Tuhan yang menyoroti kita. Jadi kita enggak usah takut ya saudara, untuk menghadapi tahun 2024 yang katanya banyak bencana, ya, banyak keluarga yang akan meninggal. Loh, emang iya, semua manusia kan mau pulang. Siapa yang mau tinggal di bumi saja? Enggak mau saya ya toh. Semua akan pulang karena rumah kita di sana lebih baik. Rumah kita di sana lebih baik, dan kalau belum waktunya kita pulang itu artinya rumah kita masih dibangun sama Tuhan. Arsiteknya Tuhan sendiri, gitu ya. Arsitekturnya Tuhan sendiri, Dia akan memberi yang terbaik buat kita menurut kesetiaan kita, menurut ketaatan kita. Menurut ketaatan kita, kalau kita mau setia sampai akhir ya di situ Tuhan sediakan. Tapi kalau di tengah jalan sudah meledo, sudah aduh Tuhan udah kesel saya, udah capek, sudah sekian lama, hidup saya kok cuma begini-begini saja, enggak boleh ngelokro, semangat tetap dipelihara. Ya, semangat tetap dipelihara karena dunia itu semakin hari semakin menghimpit kita. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang sama kita akan menghimpit kita, semakin menjepit kita. Tapi percayalah, Tuhan melindungi kita semua. Kuasa gelap, kuasa setan tidak akan tahan. Ya, tidak akan tahan kalau kita hidup dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Kita senang ya saudara kalau kalau orang melihat kita bersukacita, terus roh kita yang sukacita itu diterima mereka merasa ditransfer dengan sukacita, dengan kegairahan kita. Itu seneng gitu ya. Tapi kalau semangat kita semakin melempem kayak kerupuk, aduh enggak enak dimakan ya kalau kerupuk melempem. Tapi kalau kerupuk yang masih kriuk-kriuk itu kan enak gitu ya. Nah, semangat pun harus tetap dipelihara semakin kuat. Iya. Nah, Bapak Ibu, perjalanan iman kita diterangi oleh firman hidup, dan di luar terang itu akan menuju kebinasaan. Tetapi hidup dalam terang menuju ke kehidupan kekal. Ya. Orang yang tidak ada firman, tidak ada terang, mereka hidupnya enggak tahu mau kemana. Iya toh? Enggak tahu mereka akan kemana. Tapi yang saya tahu, mereka binasa karena tidak ada Yesus. Tidak ada terang itu dalam hidupnya. Tetapi berbahagialah untuk kita yang ada terang itu dan hidup kita tidak binasa, tetapi menuju ke kehidupan kekal. Haleluya. Kehidupan kekal
Itu yang kita rindukan. Sebab kita bagaikan musafir di dunia ini, cuma sebentar saja. Maksimal kita hidup 80 tahun. Lebih dari itu, sopo sing ngerawat? Iya kan? Benar enggak? 80 tahun sudah bisa apa? Enggak ada yang mau ngerawat. Nah, makanya Tuhan bilang umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Kalau sudah itu ngerekasake anak. Yuk kasihan, anak juga punya kegiatan. Anak juga repot, masuk kita mau ngerepotin juga? Enggak. Kita juga bisa harus mandiri, sekalipun sudah usia, sudah sepuh, tetap bisa mandiri, bisa melakukan apa-apa ya sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Iya, kalau mau pengen seneng-seneng, ya ayo kemana jalan-jalan gitu ya. Kemana jalan-jalan tapi dalam terangnya Tuhan. Saya kalau ada di luar, di rumah sakit, saya mesti bilang sama anak saya ada di rumah sakit jam ini, selesai itu saya nanti mampir ke UNS, dari situ saya mau mampir ke sini, sampai di studio pas jam begini. Itu kalau lancar ya, enggak macet-macet gitu ya. Tapi kalau hujan, terus pengen beli beli degan, yo saya mandek sih, wong kepengin kok yo. Ya toh ya, masuk ditahan sampai rumah, yo jangan gitu ya. Wong saya itu tukang minum gitu ya, suka minum gitu ya. Jadi enggak tahan kalau lama-lama enggak minum. Saya enggak kasih tahu ke dia. Nanti coba tanya Om Musi. Saya di rumah sakit ini, di rumah sakit itu, saya kesini jam ini sampai jam ini. Saya mau makan di sana gitu ya. Iya, saya ngomong gitu ya. Karena kan enggak ketemu tapi bisa komunikasi. Biar anak saya juga aman, tenang di perjalanan kerja, saya juga aman. Dia kan enggak ngerasa saya, oh mamaku di mana ya? Dia enggak harus mikirin mamaku di mana ya? Mamaku lagi apa ya? Enggak begitu. Jadi saya kasih kabar. Tapi selama saya di studio aja aman ya, enggak kasih kabar, aman-aman saja. Tapi tetap dalam terangnya Tuhan gitu. Ya, terus yang terakhir kayaknya, ya yang terakhir. Karena sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman di Mazmur 23, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, seorang gembala, iya, bapak gembala gitu ya, yang angon domba zaman dulu, itu punya 2 alat yang selalu dibawa. Yang satu namanya gada, yang satu namanya tongkat. Nek Bapak Ibu kita tahu ya, tongkat itu untuk gusah gitu ya. Om? Ya teken gitu ya, teken. Kalau si kambing domba itu mau jalan ke sana, gembala itu tekennya itu dipakai supaya kambing domba itu kembali ke tempatnya gitu ya. Ini namanya teken, tongkat. Apa Bu? Nah, ban giring. Oh ya, ban giring ben kembali ke tempatnya. Nek kamu ke sana terus nanti kebablasan, di sana ada kali. Kentir kamu ya. Enggak boleh, gembala tahu. Ini mau menuju ke menuju ke binasaan, menuju ke sungai atau ke tempat-tempat yang banyak duri-duri gitu kan. Domba itu digiring untuk kembali ke tempatnya. Lah, gada ini alat ya ukurannya kira-kira 15 cm begitu ya. Ini untuk melindungi domba-domba apabila ada ada serangan dari hewan-hewan luar. Lah, gada ini kalau ada
serangan dari luar, hewan-hewan liar yang akan mengganggu, gembala ini maju duluan. Alatnya yang gada ini untuk menusuk musuh binatang-binatang liar itu, agar domba-dombanya ini terlindungi, dijagai. Nah, seperti itu gembala itu tugasnya enggak enteng gitu ya. Dia melindungi supaya domba-dombanya tidak kesasar, tidak jalan ke tempat-tempat yang banyak duri, dan juga melindungi dari bahaya dari binatang-binatang liar yang akan menerkam. Tuhan kita Yesus juga seperti itu, menjaga melindungi kita seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan Yesus tidak pernah menggerutu sekalipun manusia. Domba-dombanya itu kadang-kadang jahat gitu ya. Enggak mau baik sama sesamanya. Melakukan yang jahat, menyakiti, tidak mau melakukan yang benar, tidak ada ketulusan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, Tuhan tidak berkenan kalau seperti itu. Kalau kita mau melakukan, bertindak, harus dengan tulus supaya berkenan, supaya layak. Pelayanan kita diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak ada ketulusan, itu harus segera bertobat agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu, izinkanlah terang Tuhan menerangi seluruh kehidupan kita, agar perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus selalu dituntunnya seperti gembala menuntun domba-dombanya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini ya firman Tuhan. Nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lebih memacu kita untuk semakin giat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian. Haleluya. Kuncinya C. Sinar C, nanti ngomong. Haleluya. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku
sekelilingku, rasakan hadiratmu akan gelapkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Indah wajahmu dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah terang dari Tuhan, terang dari Yesus terus menerangi kehidupan kami, menjadi penuntun bagi langkah-langkah kami, agar kehidupan kami selama di bumi ini, kami tidak kesasar, kami tidak jalan dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami dituntun Tuhan ke jalan yang benar, ke jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Itulah jalan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melangkah ke jalan itu Tuhan. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau terus berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kami jalan sendiri, kami lelah, capek. Dan tidak ada kekuatan apapun dalam hidup kami. Tetapi kalau kami berjalan dengan Tuhan Yesus, kekuatan baru semakin bertambah-tambah. Haleluya. Itu sebabnya jangan abaikan kami Tuhan. Jangan biarkan doa kami. Pegang kedua tangan kami, terus berjalan bersama dengan Tuhan menuju kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami butuh Tuhan setiap saat. Terima kasih, tambah-tambahkan hikmat, akal budi kepada hamba-Mu yang sederhana ini. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan lebih lagi dan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di sini ataupun pelayanan di tempat lain. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan tinggi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Pendeta Christine. Kita bersyukur saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari saudara kita akan menjadi
berkat bagi banyak orang. Kita pancarkan kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Kita terus gandul Gusti terus saudara, jangan sampai lepas daripada Tuhan ya. Mari saudara, kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Pasti kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan boleh dengan baik. Mari saudara, kita akan berikan persembahan dan petugas persembahan kami persilahkan. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hingga bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hingga bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya Yesus. Mari saudara, saya undang untuk berdiri dan kita mengangkat tangan kita ke arah persembahan biar Tuhan akan bekerja luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menjadi hidup di hadapan-Mu dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami beri yang Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah tangan-tangan yang sudah memberikan, yang belum memberikan juga Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, semua hamba-Mu semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap pengelola Engkau berikan hikmat dan marifat sehingga pengelolaannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada jadwal. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Dan tema gereja tahun ini adalah berjalan bersama dengan Yesus di bulan Januari. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara berjalan bersama Yesus, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia yang mempunyai terang hidup. Dan saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika kita ikut Yesus, maka ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di tahun 2024, di bulan Januari ini, mari sepanjang tahun kita akan berjalan bersama Yesus. Dan ketika kita berjalan bersama Yesus, kita akan berjalan di dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya undang saudara kita bersama-sama haus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya
tunggu saudara dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari datang dan rasakan ibadah minggu jam 9 pagi dan ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore, Piston pagi, setiap Selasa sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Doa intim pribadi sebelum ibadah dimulai, dan ibadah crown, ibadah anak muda-mudi di tempat ini jam 5:30 sore. Mari kita datang setiap jam-jam peribadatan di tempat ini. Kami undang semuanya setiap hari Kamis. Mari saudara datang dan rasakan kita berfellowship luar biasa saudara. Mari yang merasakan untuk tergerak hatinya. Hari Kamis mari kita datang bersama-sama, kita berbondong-bondong untuk memuji Tuhan, dan kita berdoa syafaat di tempat ini. Mujizat pasti terjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan. Ada lagi? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini minggu keempat, jadi hari ini kita akan memberikan persembahan diakonia, ada di kotak belakang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk Oma Christine ya. Amin. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, setiap bulan jam 3 pagi saya harus ada di Dr. Un untuk daftar. Jam 3 saya daftar, jam 5 saya balik lagi. Kenapa? Karena divonis bahwa lututnya itu harus disuntik oli. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara lihat, beliau lari-lari di sini, khotbah dengan penuh dengan semangat. Amin. Haleluya. Dan kita lihat kuasa Tuhan bekerja. Biasanya jalan ke atas harus dipegang, tapi hari ini jalan langsung cek. Amin. Amin. Haleluya. Dan itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya saudara semua akan mengalami namanya rumah mujizat ini. Amin. Mujizat demi mujizat itu terjadi karena kuasa Tuhan bekerja. Saya akan meyakini dan mempercayai bahwa tahun 2024 adalah tahun kebajikan dan kemurahan berlaku untuk setiap jemaat. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara, percaya dan sungguh nyatakan. Tuhan bekerja untuk Ibu Susi, Tuhan bekerja untuk Pak Ranto, Tuhan bekerja untuk Bu Ninu, bekerja untuk semuanya. Amin. Satu hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi terang itu pasti jadi berkat. Amin. Kalau kita jadi berkat, kita mau jadi berkat. Amin. Dan saya lihat saudara kanan kiri saudara kursinya kosong. Ya, hari ini saya undang saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama mendoakan kursi-kursi yang kosong ini. Kita percaya hari Minggu demi minggu yang akan datang akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk keluarga kita. Ibu Yati kemarin ditabrak. Dan ketika Bu Yati ditabrak, bawa ke rumah sakit, WA saya, Om saya salah tabrak, tapi hari ini saya sudah ada di rumah. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti kita doakan. Kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Warsini yang kemarin hari Kamis sudah kita datang doakan tapi belum pulih. Percaya kuasa Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ku tahu GHL. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Kau hidupku adalah penyembahan. Dalam segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku Ku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, haleluya. Haleluya. Berikan puji-pujikan ujian ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di dalam hidup saudara, mendiami hidup saudara, Yesus hanya inginkan adanya penyembahan dalam hidupmu. Mari kita buka hati kita, kita bawa penyembahan ini kepada Tuhan.
kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku Tuhan mencari penyembah-penyembah. Tuhan mencari hatimu Tuhan. Amin. Kau hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Hidupku adalah penyembahan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalalalalala. Dalam hidupku berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Aba ya Bapakku, ya Aba ya Bapakku. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Biarlah hadirat Tuhan terus mengalir tempat Amin, ini. haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan mencari penyembah-penyembah Amin, amin. yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yahweh Haleluya, Yesus. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Tuhan
Haleluya. Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, si manis perkara. Yahweh Elohim Shaddai, Jireh Adonai, semanis vetara. Sekali lagi, Yahweh, 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 Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, si menefistara. Sekali lagi, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, Simenes Vetara. Amin, amin. Haleluya. Engkau adalah Allah penyembuh. Allah yang memberkati. Allah yang ada di setiap musim hidupmu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan tindakan iman. Kita perkatakan iman. Katakan kursi-kursi yang kosong ini, kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mengarahkan tangan kita mendoakan kursi-kursi yang kosong ini. Haleluya. Bapa dalam surga, kami melepaskan berkat surgamu mengalir dan mengalir untuk gereja Tuhan tempat ini. Kau sudah siapkan wadahnya di tempat ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersepakat saat ini bersatu di dalam nama Yesus. Kursi-kursi yang kosong ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dari tempat ini akan kuasa Tuhan bekerja. Kami akan melihat pemuritan-pemuritan, kami melihat kuasa Tuhan, jiwa-jiwa yang terus mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya dan percaya, jika engkau sudah memberikan darahmu, tubuhmu, nyawamu untuk kami, kami percaya dengan kuasa kasih Tuhan, Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa. Dan kami sudah tangkap itu Bapak, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yahweh Rafa, Elohim
Shaddai, Shaddai, Jireh Adonai, Simenes Fastara. Amin. Yahweh Rafa Namamu luhur Tuhan, namamu besar, kebesaranmu telah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadiranmu Tuhan. Ada aliran surgawi yang mengalir ke dalam hati kami, membasahi jiwa kami, sehingga damai itu menguasai hati kepikiran kami, membawa kerinduan kami untuk terus dekat kepadamu Tuhan, untuk menyembahmu, untuk mengagungkan Engkau. Namamu dahsyat, El Shaddai, Engkau Allah yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Rabbah, Engkaulah yang menyembuhkan kami saat kami sakit Tuhan. Jehovah Jireh, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jaminan hidup kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam nama-Mu, nama yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau yang telah merebut kami dari api, menjadikan berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Bawa kami terus berjalan di dalam terang-Mu Tuhan, berjalan di dalam perkenanan-Mu Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang telah Engkau kerjakan pada pagi hari ini melalui ibadah kami. Berkati Ibu Pendeta Christine yang telah menyiapkan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami ingat Ibu Yati, juga Ibu Arsini ya Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau Allah Jehovah Rafa, penyembuh yang ajaib. Engkau hadir pada pagi hari ini, menjamah mereka dan menyembuhkan dengan sempurna, sehingga hari Kamis boleh datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua berkat rahmat anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan pada pagi hari ini. Terima kasih, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Berkat-Mu menyertai kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada Engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuan dan roh-Nya terus mengikat menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, amin.
bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, haleluya. Terima kasih.